Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Luki Herianti Jufri, di video pembelajaran untuk mata kuliah English for Math. Video kali ini adalah video untuk bab yang kedua mengenai ratio, proportion, and percentage. Dan video ini akan memaparkan subtopik tentang divisibility, kemudian greatest common divisor, dan least common multiple. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video pembelajaran ini ya. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai ke materi selanjutnya, yaitu tentang divisibility. Divisibility itu adalah suatu sifat pada bilangan yang habis dibagi atau tidak habis dibagi. Jika dia habis dibagi maka disebut dengan divisible. Kalau tidak habis dibagi berarti not divisible. Nah, divisible means when you divide one number by another, the result is a whole number. Jadi, ketika kita membagi suatu bilangan dengan bilangan lain dan hasilnya merupakan bilangan bulat, berarti bilangan tersebut dapat dikatakan divisible atau habis dibagi. For examples, 14 is divisible by 7 because 14 divided by 7 is equal to 2 exactly. But another examples, 15 is not divisible by 7 because 15 divided by 7 is equal to 2 and 1 over 7, and this is the result, not a whole number. Jadi pada contoh yang pertama, ketika bilangan 14 dibagi dengan 7, itu dia divisible atau habis dibagi karena 14 dibagi 7 itu hasilnya tepat 2. Akan tetapi ketika 15 dibagi dengan 7, maka hasilnya bukanlah bilangan bulat karena ada pecahan di sini yaitu 1/7. Sehingga 15 bukanlah bilangan yang habis dibagi. Sedangkan 14 adalah bilangan yang habis dibagi. Oke, look at this example. Ada dua contoh di sini. Ini contoh yang pertama dan ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama itu merupakan bilangan yang habis dibagi. Contoh yang kedua adalah bilangan yang tidak habis dibagi. Untuk bilangan yang habis dibagi dan tidak habis dibagi ini ada 4 cara penyampaiannya, atau ada 4 cara pengucapannya, atau ada 4 cara dalam penulisannya. Apa saja? What are there? The first, you can write like 12 is divisible by 4. And then, or 12 is a multiple of 4, or 4 divides 12, or 4 is a factor of 12. Jadi untuk menyatakan 12 habis dibagi 4 itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu bisa dengan 12 habis dibagi oleh 4, atau 12 merupakan bilangan kelipatan dari 4, atau 4 habis membagi 12, atau 4 adalah faktor dari 12. Sedangkan untuk yang tidak habis dibagi, contohnya adalah 15 itu tidak habis dibagi 4. Jadi contoh untuk pengucapannya itu adalah 15 is not divisible by 4, or 15 is not a multiple of 4, or 4 is not divide 15, or 4 is not a factor of 15. Jadi 15 tidak habis dibagi oleh 4, atau 15 bukanlah kelipatan dari 4, atau 4 tidak habis membagi 15, atau 4 itu bukanlah faktor dari 15. Jadi ini cara untuk
menjelaskan lambang dari 4 habis membagi 12 atau 4 tidak habis membagi 15. This is about divisibility. Okay. Still in divisibility topic, if 15 divided by 4, then the quotient is 3 and the remainder is 3. Jika 15 kita bagi dengan 4, itu tidak habis ya. 15 is not divisible by 4. So, if 15 divided by 4, then the quotient is 3 and the remainder is 3. Apabila atau jika 15 kita bagi dengan 4, maka hasil baginya adalah 3 dan sisanya itu juga 3. Karena 4 dikali 3, 12. Nah, jadi masih ada sisa 3 lagi sehingga baru menjadi 15. Nah, two number is equivalent if the remainders from division by x is equal. Jadi dua bilangan kita katakan equivalent itu adalah apabila sisa dari kedua bilangan tersebut itu sama. Contoh, for example, 9 modulo 3 is equivalent with 6 modulo 3. Why? Because the remainder of 9 modulo 3 is 0 and the remainder of 6 modulo 3 is 0, 2. Jadi, kenapa ini dikatakan ekuivalen? Karena sisa dari 9 modulo 3 itu adalah 0. Dan sisa dari 6 modulo 3 adalah 0. Jadi, sisa dari operasi sebelah kiri dan operasi sebelah kanan itu sama. Sehingga dua bilangan ini atau dua pengoperasian ini dikatakan ekuivalen. Okay. That's about divisibility. Next, we go to factor and common divisors. Okay, what is factor? Factors are numbers we can multiply together to get another number. Jadi faktor adalah bilangan yang kita kalikan dengan bilangan yang lain sehingga kita memperoleh suatu bilangan. For example, 2 times 3 is equal to 6. So, 2 and 3 are factors of 6. Look at this example. 1, 2, 3, 4, 6, and 12 are factors of 12. Why? Because if we multiply together two numbers of this, we can get 12. For example, 1 times 12 is 12. 2 times 6 is 12. 3 times 4 is 12. So, these are factors of 12. Another examples, 1, 3, 5, and 15 are factors of 15 because of if this number we multiply with another numbers, the result is also 15. For example, 1, we multiply by 15, we can get 15. 3, we multiply by 5, we can get 15. So this is the factors of 15. Nah, itu penjelasan dari apa itu faktor. Jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang apabila kita lakukan operasi perkalian maka akan munculkan atau akan memperoleh angka yang baru atau bilangan yang baru. Okay.
And then what is common divisors? Okay. Common divisors. Common divisors, or you can also say common factor, is factor of two or more numbers. And we can get the same numbers from two or more numbers. For example, from the previous example, dari contoh yang terdahulu, dari contoh yang ini, dari yang sebelumnya, we can get common divisors is common divisors of 12 and 15 are 1 and 3. Jadi common divisors bisa kita sebut juga dengan faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan dari 12 dan 15 itu adalah 1 dan 3. Because of what? Because of 1 and 3 is the same factor from 12 and 15. Jadi kita mencari faktor yang sama antara kedua bilangan tersebut. Itu dia common divisor atau faktor persekutuan. Nah, bagaimana dengan faktor persekutuan terbesar? What is greatest common divisors? Greatest common divisors is the largest of the common factors of two or more numbers. Okay. When we find all the factors of two or more numbers and some factors are the same or common, then the largest of those common factors is the greatest common factor. In our previous example, the largest of the common factors is 15. So, the largest is 3. So, 3 is the greatest common divisor. Jadi, greatest common divisor itu sama dengan faktor persekutuan terbesar. Jadi, faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang paling besar. Jadi, ketika kita menentukan semua faktor-faktor dari dua atau lebih suatu bilangan, maka faktor yang sama dan yang terbesar itulah yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Contohnya pada 12 dan 15. Faktor persekutuannya tadi sebelumnya kita sudah tahu common divisors-nya itu adalah 1 dan 3. Nah, yang paling besar lah yang merupakan greatest common divisor. Yang terbesar dari 1 dan 3 itu adalah 3. So, 3. So, look at it. 3 is the greatest common divisor. You can also write like this or this one. That is greatest common divisors. And next, how about multiples and common multiples? Okay. Multiples is when we multiply one number by another number. Jadi multiples itu adalah kelipatan. Jadi ketika suatu bilangan kita kalikan dengan bilangan yang lain. Nah, perhatikan contoh. Look at the example. 5, 10, 15, 20, 25, and etc. are multiples of 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya adalah kelipatan dari 5. And then 4, 8, 12, 16, 20, 24, and etc. are multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah kelipatan dari 4. So, this is the multiples of 5 and 4. Jadi ini adalah kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 4. So, how about common multiples? Common multiples is the common multiples from 2 or more numbers. Jadi common multiples ini adalah
kelipatan persekutuan. Jadi kalau tadi adalah faktor persekutuan untuk greatest common divisor, sedangkan untuk ini itu adalah common multiples atau kelipatan persekutuan. Jadi kelipatan apa saja atau bilangan apa saja yang sama yang terdapat di kelipatan 5 dan pada kelipatan 4. Silahkan kita lihat di sini yang sama itu adalah ada 20. Nah, jika ini terus kita kalikan ada 25, kemudian 30, 35, 40, dan seterusnya, maka akan matching kembali, akan ketemu kembali kelipatan yang sama antara kelipatan 5 dan 4, yaitu pada angka atau pada bilangan 40, 60, 80, 100, dan seterusnya. So, there are common multiples of 4 and 5. Okay. So, how about the least common multiples of 4 and 5? Nah, bagaimana dengan least common multiples? Least common multiples seperti yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. So, from the previous example, we can get the least common multiple of 4 and 5 is 20. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari yang kita peroleh tadi, common multiples dari 4 dan 5 itu adalah 20, 40, 60, dan seterusnya. Maka untuk LCM itu adalah kelipatan yang terkecil, kelipatan persekutuan yang terkecil. Maka yang terkecil dari 20, 40, 60, dan seterusnya itu adalah 20. And you can write or you can say about LCM like this or like this or like this. Okay. For your practice, read the following conversation. Okay, I will give you example about this dialogue. Let's listen to me carefully. Okay, student A and student B. They discussing when they discuss about GCD for 36 and 42. Okay, listen it. A says, I have two numbers, 36 and 42. Can you say their factors? B, the factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, and 36. And 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, and 42 are factors of 42. A. So, what are their common divisors? B. They are 1, 2, 3, and 6. A. And what is the greatest common divisor of 36 and 42? B. It's 6. Oke, itu contoh dari dialog atau percakapan antara murid A dan murid B. Di sini mereka berdiskusi tentang greatest common divisor atau FPB dari 36 dan 42. Si A-nya bertanya kepada si B kira-kira apa saja faktor dari 36 dan 42. Kemudian si B menjelaskan faktor dari 36, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, 7, 14, 21 dan 42 itu adalah faktor dari 42. Jadi si A-nya bertanya lagi, jadi faktor persekutuan di antara 36 dan 42 itu apa saja? Si B menjelaskan 1, 2, 3 dan 6. Kemudian si A menanyakan, jadi bagaimana atau berapa faktor persekutuan terbesarnya berarti dari 36 dan 42? Nah, si B menjelaskan faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 42 itu adalah 6. So, for your practice at home, make a small conversation about
GCD or LCM of other numbers with your group, and upload your video in your YouTube channel. Okay, I will wait it for you. Okay, thank you for your attention, and see you for another video. Okay, thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.